Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terkait dari tenses dan kita akan ngebahas tentang past perfect. Nah, ini past perfect ini mungkin kurang familiar. Maksudnya dalam speaking sih jarang dipakai. Kalaupun ada dipakai biasanya kalau kita mau cerita tentang kejadian di masa lalu atau cerita tentang legenda atau telling a story. Storyteller gitu. Nah, biasanya kan itu cerita tentang dongeng-dongeng pastinya memakai konteks simple past. Si past perfect sendiri adalah bagian dari simple past, sebenarnya turunan dari simple past. Nah, dan biasanya sering dipakai dalam writing tentunya. Lagi-lagi juga kalau menceritakan sesuatu di masa lalu. Dan juga biasanya juga dipakai dalam menulis jurnal ataupun skripsi juga akan memakai namanya past perfect. Nah, untuk bisa menggunakan secara otomatis, lagi-lagi kita harus tahu dulu time signal dari si past perfect ini supaya kita terhubung dengan otak kita yang orang Indonesia. Dan setelahnya kita akan cari tahu itu situasinya kapan kita pakai dan sentence structure-nya bagaimana supaya connect juga dengan yang namanya tata bahasa dalam bahasa Inggris. Jadi time signal dari past perfect ini biasanya ada memakai kata by dan setelahnya diikuti oleh past expression. Contohnya by last week. Jadi by di sini artinya bukan dengan ya, tapi sebelum minggu lalu gitu ya. By 2001 sebelum 2001. By 19th century sebelum abad 19. By setelahnya juga boleh ada klausa, contohnya by the time, by 7. Setelah ada klausa kita lihat contoh di sini dulu. My brother had finished his breakfast by 7 o'clock this morning. Sebelum jam 7. My brother has just finished his breakfast by the time I enter the kitchen. Nah, perhatikan di sini setelah by-nya ada klausa yaitu the time I entered. Selain dari itu, indikasi bahwa kita akan memakai past perfect adalah adanya klausa yang memakai simple past. Jadi biasanya past perfect dan simple past ini biasanya berpasangan. Contohnya, Tanya had already finished the exam before the timer went off. Nah, ada adverb yang biasanya sering dipakai dalam past perfect ini, yaitu yang pertama just. Just di sini maknanya adalah immediately before the other. Dan contohnya, Andy had just got into his room when someone knocked on his door. Dan selain itu juga ada already yang maknanya earlier than expected. I tried to buy the ticket in the website on the first day, but it had already sold out. Nah, sekarang kita akan ngebahas situasi yang kapan kita perlu memakai past perfect. Jadi biasanya kalau dalam bahasa Indonesia sih tidak terlalu seribet ini ya, past perfect sama aja dengan simple past kalau bagi bahasa Indonesia. Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu sedikit dibedakan. Jadi ini cerita tentang activity atau situation in the past sama dengan simple past. Perbedaannya adalah dalam past perfect ini akan selalu ada dua kejadian. Jadi two events atau activity situation in the past. Nah, jadi dua kejadian tersebut salah satunya terjadi duluan. Jadi ada dua kejadian, yang satunya terjadi duluan baru diikuti oleh kejadian yang lain. Nah, jadi memakai past perfect ini tujuannya adalah untuk bisa mengurutkan kejadian yang mana yang dulu. Jadi kalau bisa saja sih kita memakai dua-duanya simple past. Misalnya ada dua klausa nih, dua-dua yang kita pakai simple past bisa, tapi kita tidak tahu yang mana yang terjadi duluan. Maksudnya pembacanya atau pendengar kita. Contohnya nih, I walk out from my house when it started to rain. Dua-duanya ini memakai simple past, walk sama started. Nah, kita nggak tahu yang mana yang duluan. Apakah hujannya yang duluan datang atau dianya yang duluan keluar. Nah, dengan memakai past perfect, kita akan tahu atau pendengar pembicara kita akan tahu yang mana yang terjadi duluan. Kita nggak tahu nih yang mana yang terjadi duluan. Tapi kalau kita pakai past perfect, I had
just walked out from my house when it started to rain. Kita tahu yang terjadi duluan adalah si I-nya keluar dari rumah baru turun hujan. See? Itu bedanya. Jadi first eventnya adalah I had just walked, secondnya adalah started. Jadi ingat, kita memakai past perfect kalau ada dua kejadian di masa lalu yang mana yang pertama terjadi duluan kemudian baru diikutinya lain. Jadi ini kasihnya ada dua kejadian ya. Contoh lainnya, Tanya had finished the exam before the time went off. I couldn't pay for dessert because I had left my wallet at home. Kita tahu bahwa dompetnya tertinggal dulu, baru dia tidak bisa bayar. The woman had mentioned about her resignation, but her boss was so surprised when she handed in her resignation letter. Jadi ingat, kalau ada dua klausa, kelihatan dua klausa di mana salah satu yang pakai past perfect, maka yang si past perfect itu adalah kejadian pertamanya dan simple pastnya adalah kejadian keduanya. Past perfect, memiliki sentence structure-nya selalu menggunakan had. Jadi boleh setelah had-nya pakai been, boleh setelah had-nya pakai bentuk ketiga. Nah, kapan kita memakai had setelahnya pakai been? Ketika kalimatnya tentu saja dalam kalimat nominal sentence atau kalimat yang tidak ada kegiatan atau kata kerjanya. Contohnya, the child had been sick. Perhatikan, sick adalah adjective. Makanya kita pakai had been. Been adalah kata kerja bantunya. Yang kedua, kita akan menggunakannya had been ini kalau kalimatnya dalam bentuk kalimat pasif tentunya. The dog had been treated. Perhatikan, jadi had been-nya setelahnya verb ketiga, maka dia pasti kalimat pasif. Had ditambah verb ketiga kita pakai kalau tentunya kalimatnya verbal sentence atau kalimat yang memiliki kata kerja atau kegiatan di dalamnya, di mana si subjeknya feel atau does something. Contohnya, the man had sat there for 1 hour when the police arrested him. Untuk negative sentence-nya ya kita tinggal tambahkan not setelah had-nya. Subjeknya apa saja, apapun subjeknya akan selalu memakai had. I had not lived here by 2012. Saya belum tinggal sini sebelum 2012. Untuk question form-nya kita tinggal balikan saja, had-nya kita awali di depan. Had subject, terserah subjeknya apa, sama saja. Had you slept well when I came in last night? Jadi ingat, untuk membuat otak kita otomatis menggunakan tenses dengan benar, maka kita harus tahu dulu tentunya time signal supaya terhubung dengan bahasa ibu kita, dan kita tahu setelah situasi dan juga sentence structure-nya supaya terhubung dengan bahasa target kita yaitu bahasa Inggris. Nah, untuk si time signal dari past perfect biasanya ada pemakaian by dan diikuti oleh klausa ataupun phrase. Dan biasanya juga klausa yang memakai simple past ya. Dan kemudian untuk situasinya menceritakan dua kejadian terjadi di masa lalu yang pertamanya di mana ada yang terjadi duluan baru diikuti yang lain. Dan untuk sentence structure-nya atau verb-nya kita pakai had been atau had ditambah verb ketiga. Oke, semoga bisa dipahami. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.